Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, nahdin dan nahdiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan, syahrun karim, syahrun azim. Kami ucapkan kepada seluruh umat Islam dan seluruh nahdin dan nahdiyat, selamat menjalankan ibadah puasa dan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Meskipun kita ada dalam kondisi krisis pandemi, tapi tetap ibadah Ramadan tetap kita jalankan dengan senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi fadilah keistimewaan bulan Ramadan ini dan kita bisa meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, nahdin dan nahdiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan kebetulan kitab-kitab karyan beliau sudah dikumpulkan oleh tim yang menyusun, diantaranya adalah Kiai Haji Samuddin Hadik, dan sudah terkumpul kira-kira ada lebih dari 16-17 kitab yang kemudian dijadikan satu, dijilid menjadi satu sehingga terkumpul menjadi satu kitab kumpulan yang diberi judul Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Hasyim Asy'ari. Lah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu kitab beliau yang berjudul Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Jadi ini adalah pendahuluan dari Undang-Undang Dasar Organisasi Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh beliau ketika awal-awal pendirian Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam yang didirikan di negara kita tercinta ini. Kaum muslimin dan muslimat, nahdien dan nahdiyat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, kalau ada PCI yang bisa bergabung pada kesempatan kali ini, sebagai bagian dari sharing kita akan saya bacakan akan kita kaji beberapa poin dari tulisan beliau dalam kitab Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi ini. Sebagai bagian dari tabarukan kepada beliau, kita baca dulu wasilah kepada beliau. Mudah-mudahan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa jami' usulihi wa furu'ihi dijadikan sebagai orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dan kemudian kita juga termasuk bagian dari itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya awali membaca kitab Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi di bagian awal. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Alhamdu utai sekai puji kulillahi tetep kagungane Allah. Alladzi dzat nazzala kang wis nurunaken sapa alladzi al-furqana ing Al-Qur'an kang dadi pembeda antara hak dan batil.
ala abdihi ing atase kawulane alladzi yaitu Nabi Muhammad liyakuna supaya ana apa al-furqan lil alamina keduwe utawa kanggo alam kabeh nadhiran iku dadi meten-meteni dadi peringatan wa atahu lan wis paring hu ing abdihi sapa Allah Gusti Allah al mulka ing kraton wal hikmata lan ing hikmah wa 'allamahu lan wis mulang sapa alladzi ing abdihi mimma ing barang yasha kang ngersakaken sapa Allah ing abdihi ing Nabi Muhammad. Waman utawi sapane wong iku yuk taden paringi sapa man al hikmata ing hikmah. Faqad utia mongko temen-temen den paringi sapa man khairon ing kebagusan katsiron kang akeh. Ini pembukaan yang ada di dalam kitab Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi. Selanjutnya di dalam kitab Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi itu adalah beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menukil dari beberapa ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kemudian athar sahabah dan para sahabat, dan kemudian para pendapat para ulama yang pada dasarnya orientasinya adalah bagaimana membangun masyarakat yang kuat, masyarakat yang berdaya. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dinukil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu menunjukkan bahwa ayat-ayat itu berkenaan dengan muamalah, aspek-aspek sosial dan seterusnya. Di antara contohnya adalah termasuk bagaimana Islam ini disebarkan, bagaimana cara, metode, strategi yang digunakan. Misalnya seperti yang beliau nukil di dalam menukil surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam ini ada poin yang penting bahwa ada strategi di dalam melakukan dakwah Islamnya, mengajak umat manusia untuk mengikuti syariat Allah. Pertama bil hikmah, dengan hikmah. Syekh Abu Ja'far Muhammad At-Tabari di dalam tafsirnya At-Tabari, apa yang dimaksud dengan al-hikmah? Bil wahyil ladzi yuhi ilaik, dengan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad. Artinya bil hikmah ini dengan Al-Quran. Jadi mengajak ke jalan Allah dengan dasar menggunakan Al-Quran, sehingga kemudian ada kesesuaian antara ajakan yang kita ajak dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesesuaian, ada kesamaan. Kita mengajak ke jalan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita ikuti, yaitu Al-Quran. Yang kedua al-mau'izatul hasanah, dengan mau'izah hasanah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah adalah bil ibaril jamilah, dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Artinya kalau mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran Islam, itu harus dengan ungkapan-ungkapan yang tidak menyakitkan, ungkapan-ungkapan yang tidak melukai, ungkapan-ungkapan yang kontraproduktif, tapi justru sebaliknya harus dengan ungkapan-ungkapan yang lembut, ungkapan-ungkapan yang bisa justru menjadi kekuatan bagi kita untuk mengetuk hati nurani orang yang kita ajak, sehingga kemudian bisa menerima apa yang kita sampaikan. Wajadilhum billati ahsan, dan yang ketiga itu dengan mujadalah. Mujadalah dengan berbantah-bantahan, berdialog, tapi billati ahsan, dengan cara yang terbaik. Artinya kalau memang harus bermujadalah, harus berbantah-bantahan, kita gunakan metode yang terbaik. Bahwa mujadalah itu tidak kemudian bermakna berbantah-bantahan, hantam kromo, dan kemudian tidak ada ujung pangkalnya. Kita lakukan berbantah-bantahan tapi secara akademis, secara keilmuan, dan kemudian kita tidak masuk hawa nafsu di dalamnya, sehingga tidak muncul
pertikaian dan konflik dari proses mujadalah. Setelah proses mujadalah kita lakukan. Nah, itu diantara ayat yang dikutip oleh beliau. Ada ayat-ayat yang lain, artinya ayat itu memberikan spesifikasi bahwa di dalam melakukan proses dakwah kita harus bil hikmah, mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Terus di ayat yang lain beliau menukil surat An-Nisa ayat 59, yaitu ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang beriman diwajibkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri bisa pemerintah, bisa semua pihak yang kemudian urusan kita ada di dalam kewenangan mereka. Nah, kita taat. Nah, kenapa di dalam taat kepada ulil amri ini kemudian tidak menggunakan kata-kata atiu lagi? Nah, ini juga bagian dari pemaknaan yang muncul dalam ayat ini. Ati'ullah, taat kepada Allah, ati'ur Rasul, taatlah kepada Allah, ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Tapi ketika ulil amri tidak ada kata-kata ati'u. Artinya taat kepada ulil amri itu didasarkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Sehingga ketika ulil amri itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan kemudian menerapkan kebijakan, kita wajib taat. Nah, konteksnya sekarang yang lagi marak bahwa kita ada di masa pandemi ya. Dalam pelaksanaan ibadah Ramadan kali ini kita ada di posisi yang prihatin karena kita dihadapkan pada pandemi virus COVID-19 ini, 19 ini, yang kemudian sangat masif penyebarannya dan sangat cepat. Maka kemudian pemerintah kita, dalam hal ini wali kota kita, mulai dari presiden, gubernur, sampai kemudian wali kota kita, menetapkan bahwa ada himbauan-himbauan, diantaranya bagaimana harus berinteraksi dengan orang lain, menjaga physical distancing, ya. Jadi menjaga jarak ketika kita berinteraksi, termasuk pelaksanaan ibadah-ibadah di masjid, himbauan untuk tidak tarawih berjamaah di masjid dan seterusnya. Lah, selama itu bagian dari ketaatan kepada Allah atau ketika ketetapan itu didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib taat. Kita wajib taat. Dan begitu urusan-urusan yang lain. Dan itu dinukil oleh Hadratus Syekh di dalam kitabnya Muqaddimah Al-Qunun Al-Asasi ini. Terus yang lain, surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan terdiri dari berbagai dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, multi etnis, multi ras. Apa tujuannya? Lita'arufu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah, dari kalian semua adalah yang paling bertakwa. Artinya di dalam ayat ini, kenapa ini dinukil oleh Hadratus Syekh, ini sebagai dasar pijakan di dalam membangun masyarakat yang heterogen. Bahwa kita di Indonesia ini masyarakat yang sangat plural. Ada heterogenitas etnis, ada heterogenitas agama, ada heterogenitas bahasa, ada heterogenitas budaya. Dan itu memang sunnatullah, diciptakan oleh Allah seperti itu. Sehingga kalau ini bagian dari sunnatullah, terus kemudian Allah memberikan pedoman apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan-perbedaan ini, apa penyikapan yang harus kita lakukan dengan perbedaan-perbedaan ini. Li ta'arufu, untuk saling mengenal, untuk saling memahami, untuk saling bertoleransi, untuk saling respect, tanpa harus kemudian menegasikan, tanpa harus kemudian menghinakan. Dan ini adalah bangunan untuk membentuk masyarakat yang kokoh, membentuk masyarakat yang berdaya, yang kuat. Yang kalau dalam istilahnya
konsep-konsep atau teori-teori pengembangan atau pemberdayaan masyarakat itu diistilahkan dengan konsep-konsep community empowerment, pemberdayaan masyarakat. Dan ini adalah dasar-dasar untuk itu. Sehingga heterogenitas yang ada di masyarakat itu tidak untuk dipertentangkan, tapi untuk lita'arufu, untuk saling mengetahui, untuk saling belajar mana kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh heterogenitas yang ada itu, sehingga kemudian saling menguatkan. Tidak hanya dalam masalah agama, tapi juga masalah-masalah yang lain, etnis, ras, budaya, agama, bahasa dan seterusnya. Terus ada juga yang lain, ayat yang dinukil oleh Hadratus Syekh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, surat Ali Imran ayat 103. Berpegang tegaklah kalian semua dengan tali Allah, dengan agama Allah. Artinya kita tidak boleh bercerai-berai. Kalau internal umat Islam kita tidak boleh bercerai-berai. Meskipun kita berbeda ormas misalnya, berbeda sudut pandang, berbeda pemahaman, tapi kita tidak boleh bercerai-berai. Artinya perbedaan itu kemudian kita jadikan sebagai bagian dari dinamika kehidupan kita. Lah, itu yang di awal-awal tulisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dimunculkan, dan ini luar biasa. Sebelum kemudian beliau melanjutkan dengan tulisan beliau sendiri, ada sekitar 42 ayat yang dinukil dan isinya semuanya terkait dengan bagaimana pola membangun hubungan sosial kemasyarakatan, membentuk masyarakat yang bagus, masyarakat yang berdaya. Lah, baru kemudian setelah beberapa ayat itu dinukil, beliau baru kemudian memulai tulisan beliau sendiri. Amma ba'du fa innal ijtima'a wat ta'awuna wal ittihada wat ta'alufa huwal amru alladhi la yajhalu ahadun manfa'atahu. Kaifa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jama'ah fa idza shadda asyadu minhum ikhtatafathu syaitan kama yakhtatifu adh-dhi'bu minal ghanam. Dzakara al-Hafidz As-Suyuti. Jadi di awal pembukaan beliau, setelah beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, beliau menyatakan, menegaskan, menggarisbawahi, fa innal ijtima'a mongko sak temene kumpulan, wat ta'awuna lan tulung tinulung, wal ittihada lan manunggal menjadi satu, wat ta'alufa lan asi-asian, wa yaiku kabeh iku mau al ijtima' wat ta'awun wal ittihad wat ta'aluf iku al amru perkara alladzi kang la yajalu kang ora bodho sapa ahadun wong suci manfaatahu ing manfaati alladzi. Kaifa hale kaya apa bodho tentang hal itu, waqat qala lan tem-tem nus dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi utawi ing dawuh yadullahi utawi pitulungane Allah iku ma'al jamaati tetep sertane kelawan kumpulan. Fa idza syadda mongko koloni nrincil menyendiri tidak bergabung sapa asyadu wong kang nrincil orang yang menyendiri minhum saking jamaah ikhtatafathu mongko nyamber ing asyad sapa asyaiton setan kama yakhtatifu kaya oleh nyamber adzibu serigala minal ghanami saking wedhus ing wedhus. Dzakarahu wasnutur ing makalah iku sapa Al-Hafidz As-Suyuti. Jadi Hadratus Syekh setelah menyampaikan ayat-ayat yang menjadi pedoman bagi bagaimana membangun masyarakat yang berdaya, masyarakat yang kuat, itu kemudian beliau menegaskan di awal tulisannya bahwa bergabung, bekerja sama, menjadi satu, saling menyayangi adalah satu hal yang tidak ada satupun orang tidak memahami manfaatnya. Semuanya paham manfaatnya. Bahwa dengan bergabung, dengan menjadi kita berkumpul, ya mungkin bisa dikembangkan menjadi dengan kita menjadi bagian dari organisasi, menjadi anggota organisasi. Wat ta'awun dan kerjasama, saling bekerja sama, saling menolong. Wal ittihad dan menjadi satu, solid. Wat ta'aluf dan saling mengasihi itu adalah bagian dari manfaat yang tidak ada satupun orang mengingkari manfaat itu.
Dan kemudian ditegaskan dengan sabda Rasulullah, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Jadi kalau kita menyendiri, maka kita khawatir kita tidak dapat pertolongan Allah. Fa idza syaddu minkum ikhtatafatu syaitan. Karena ketika ada orang yang menyendiri, maka dengan kesendirian dia itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu, ini membahayakan, karena ini akan disambar oleh syaitan sehingga akan digoda oleh syaitan. Seperti ketika ada gerombolan kambing kalau kita menggembala kambing, kalau kambing itu berjamaah berkumpul, itu serigala takut. Tapi kalau ada yang menyendiri, yang mendiri itu kemudian bisa dimakan oleh serigala itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam konteks kehidupan masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang solid, masyarakat yang kumpul, yang utuh, saling bekerja sama, saling menghormati. Lah, kalau ini kemudian kita kontekskan dengan teori-teori dan konsep-konsep dalam bagaimana mengembangkan masyarakat yang bagus, maka di sana kan ada konsep-konsep yang terkait dengan collectiveness, bahwa kenapa masyarakat itu dinamakan komunitas atau masyarakat, karena di dalamnya ada semangat collectiveness, perasaan kolektif, perasaan kebersamaan, tidak individualistik. Ada collective consciousness, kesadaran secara kolektif bahwa dia merasa dia tidak hidup sendirian, dia hidup bersama dengan orang lain, sehingga kemudian dia mempunyai tanggung jawab bagaimana menjadikan dia dan orang lain itu kemudian bisa bekerja sama. Terus kemudian ada collective understanding, pemahaman secara kolektif. Jadi kalau yang dinamakan komunitas masyarakat itu kalau mikirnya individual, itu sebenarnya makna komunitas, makna masyarakat itu sudah jauh dari dirinya. Kenapa? Karena di dalam komunitas itu maknanya adalah collective understanding. Ada pemahaman secara kolektif bahwa dia memiliki pemahaman bahwa dia tidak sendirian. Dan begitu juga ada collective action, ada bekerja secara kolektif dan seterusnya. Ada collective experience, pengalaman secara kolektif. Artinya kebersamaan itu kemudian menjadikan masyarakat menjadi kokoh. Dan kaitannya dengan apa yang kita lakukan dalam saat-saat ini dengan pelaksanaan ibadah salat, dengan pelaksanaan ibadah Ramadan ini, pada dasarnya kita sedang membangun collectiveness itu. Mudah-mudahan sekelumit yang bisa saya sampaikan bisa membawa manfaat khususnya bagi saya dan pada umat Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, nahdiyin dan nahdiyat, dengan hidayah, inayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi semakin baik, masyarakat kita dijadikan masyarakat yang solid, kompak, bekerja sama dan saling mengasihi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.